Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafli Nasyid Royhan, jurusan DKV kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan persentase elemen pada kamera dalam mempengaruhi kualitas hasil foto atau video. Kamera modern terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk menghasilkan gambar atau video berkualitas tinggi. Masing-masing elemen memiliki pengaruh yang berbeda tergantung pada jenis kamera, kondisi pemotretan, dan juga pembuatan gambar atau video tersebut. Berikut adalah pembagian yang lebih rinci mengenai kontribusi masing-masing elemen pada kamera. Pertama, lensa. Lensa adalah salah satu komponen terpenting dalam kamera karena mempengaruhi kualitas gambar secara langsung. Lensa berkualitas tinggi akan memberikan ketajaman yang lebih baik, distorsi minimal, dan reproduksi warna yang akurat. Lensa dibagi beberapa. Yang pertama, apertur atau bukaan lensa. Bukaan lensa memiliki peran besar dalam kontrol pencahayaan dan kedalaman bidang. Apertur besar atau angka f kecil seperti 1/4 memungkinkan lebih banyak cahaya masuk dan menghasilkan latar belakang blur atau disebut juga dengan bokeh yang estetis. Apertur kecil atau angka f besar seperti f16 meningkatkan kedalaman bidang, cocok untuk pemandangan yang tajam dan depan hingga belakang. Yang kedua, jenis lensa. Lensa prime atau fixed memiliki kualitas optik lebih tinggi dan lebih tajam dibandingkan lensa zoom. Meskipun lensa zoom memberikan fleksibilitas lebih tajam komposisi gambar. Kualitas lensa. Lensa dengan lapisan coating khusus, misalnya lensa dengan anti reflektif, mengurangi flare dan ghosting, serta meningkatkan kontras dan kejernihan gambar. Dari persentase kontribusi lensa, sekitar 35-45% karena kualitas lensa langsung memengaruhi ketajaman, kontras, dan distorsi gambar. Yang kedua, sensor kamera. Sensor adalah elemen utama yang menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi gambar digital. Ukuran dan tipe sensor sangat berpengaruh pada kualitas foto, terutama dalam hal detail, noise, dan kedalaman warna. Sensor kamera dibagi. Yang pertama, ukuran sensor. Semakin besar ukuran sensor, semakin banyak cahaya yang bisa ditangkap, yang berhubungan langsung dengan performa kamera di kondisi cahaya rendah. Kamera dengan sensor full frame misalnya mampu menghasilkan gambar dengan noise yang lebih rendah dan rentang dinamis lebih luas dibandingkan dengan sensor yang lebih kecil seperti APS-C atau Micro Four Threads. Kedua, sensor BPS, pixel pitch. Sensor dengan pixel lebih besar atau lebih padat akan menangkap lebih banyak detail. Tetapi jika terlalu padat bisa menurunkan kemampuan pengolahan cahaya dan meningkatkan noise. Yang tiga, tentang dynamic range. Sensor dengan rentang dinamis yang lebih besar dapat menangkap detail lebih banyak dan area terang dan gelap dalam satu gambar.
Dari di atas tentang persentase kontribusi sensor, persentase kontribusi sensor sekitar 20-30% karena sensor menentukan kualitas gambar secara keseluruhan, terutama dalam kondisi pencahayaan rendah dan rentang dinamis. Yang ketiga, shutter speed atau kecepatan pemotretan. Shutter adalah komponen yang mengatur durasi waktu sensor terekam cahaya. Kecepatan shutter berperan penting dalam mengontrol eksposur gambar, terutama dalam kondisi pencahayaan yang ekstrim. Kecepatan shutter yang sangat cepat, misalnya 1/400 detik, 1/4000 detik, diperlukan untuk membekukan gerak cepat, seperti dalam olahraga atau fotografi aksi. Sebaliknya, kecepatan shutter speed lambat, misalnya 1/30, digunakan untuk teknik long exposure yang berguna untuk menangkap pergerakan atau efek blur, seperti pada foto air terjun atau lalu lintas malam hari. Pengaruh terhadap motion blur. Kecepatan shutter yang lebih lambat dapat menyebabkan gambar menjadi buram akibat gerakan kamera atau subjek, sementara kecepatan terlalu cepat bisa mengurangi efek artistik atau menduksi cahaya yang masuk. Persentase kontribusi shutter sekitar 10-15% karena mempengaruhi pengaturan pencahayaan dan kualitas gambar dalam kondisi gerakan atau cahaya rendah. ISO dan pencahayaan. Keempat, ISO dan pencahayaan. ISO mengontrol sensitivitas sensor terhadap cahaya. Mengatur ISO yang tepat dapat memberikan keseimbangan antara eksposur yang cukup terang dan noise yang minimal. ISO rendah 100-400. ISO rendah memberikan gambar yang sangat bersih dan tajam, namun hanya efektif dalam kondisi pencahayaan terang. ISO tinggi 1600-6400. ISO tinggi memungkinkan pengambilan gambar dalam cahaya rendah namun dengan meningkatkan noise atau grain pada gambar. Pencahayaan yang tepat yang berasal dari sumber cahaya alami atau lampu tambahan sangat penting dan dalam mendapatkan eksposur yang seimbang. Penggunaan teknik pencahayaan seperti 3-point lag dalam videografi dapat menghasilkan gambar yang lebih dramatis dan lebih menarik. Persentase kontribusi ISO dan pencahayaan sekitar 10-20% karena pengaturan ISO dan pencahayaan mempengaruhi kecerahan gambar dan tingkat noise. Yang kelima, fokus dan ketajaman. Fokus adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam menghasilkan gambar yang tajam dan jelas. Yang pertama, autofocus AF. Kamera modern dilengkapi dengan sistem autofocus yang canggih seperti phase direction AF dan contrast direction AF. Kecepatan dan akurasi AF sangat penting untuk fotografi, aksi, atau video dengan gerak cepat. Fokus manual. Pada kamera profesional atau dalam pengambilan gambar khusus, penggunaan fokus manual memungkinkan pengaturan ketajaman yang lebih presisi. Depth of field atau disebut DOV
Dengan pengaturan apertur yang tepat, fotografer dapat mengontrol kedalaman bidang untuk menciptakan efek bokeh atau latar belakang blur yang indah atau menjadi seluruh gambar tetap tajam. Persentase kontribusi fokus sekitar 10-5%, karena ketajaman yang buruk akan membuat gambar menjadi tidak fokus meskipun elemen lain seperti sensor dan lensa berkualitas. 6. Stabilisasi gambar. Stabilisasi gambar, baik optik atau disebut OIS maupun DIS, sangat penting dalam mempengaruhi blur akibat goyangan tangan saat mengambil gambar atau video, terutama dalam kondisi cahaya rendah atau dengan kecepatan shutter speed lambat. Stabilisasi optik OIS, banyak lensa dan kamera yang dilengkapi dengan OIS untuk menstabilkan gambar secara fisik melalui elemen lensa yang bergerak. Stabilisasi gambar in body atau disebut IBIS, beberapa kamera mirrorless dan DSLR dilengkapi dengan stabilisasi di dalam tubuh kamera yang dapat bekerja dengan berbagai lensa. Semoga penjelasan ini memberi gambaran lebih jelas tentang kontribusi berbagai elemen pada kamera dalam menghasilkan kualitas gambar dan video. Jika Anda punya pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.